Pak, kalau pakan itu kita full menggunakan pakan dedak, apakah puyuh itu mau kalau kita kasih full untuk pakannya itu hanya menggunakan dedak saja tanpa ada campuran apapun, full dedak bekatul, apakah puyuh mau? Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa tentunya untuk rekan-rekan kita yang muslim dimanapun saat ini Anda berada. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di bulan suci Ramadan ini, menjadi amal yang betul-betul kita harapkan untuk menuai nanti di akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Untuk rekan-rekanku, sahabat peternak puyuh dimanapun saat ini berada, salam seketer dari Jambi tentunya. Ada beberapa rekan-rekan yang tanya mengenai masalah pakan tentunya. Kemarin mungkin mau mencoba ya, mau mencoba ternak, atau mungkin memang sudah ternak tapi masih kebingungan dalam pakan gitu. Jadi kebingungannya itu gini, ntar ya, dikit lagi ya. Kebingungannya di masalah pakan. Pak, kalau pakan itu kita full menggunakan pakan dedak, apakah puyuh itu mau kalau kita kasih full untuk pakannya itu hanya menggunakan dedak saja tanpa ada campuran apapun, full dedak bekatul, apakah puyuh mau? Itu ya pertanyaan kayak gitu sah-sah saja sih. Cuman kalau puyuh ini mau kita kasih pakan apapun, dia tetap mau, dia tetap makan, dia tetap dimakan apapun itu. Mau dedak, mau bekatul, ya bekatul dedak itu sama ya. Bekatul dedak itu sama. Jadi kalau untuk puyuh itu mau dikasih pakan apapun dia tetap dimakan, kawan. Terkecuali dikasih makan ya yang nggak sesuai gitu. Tapi kalau hanya sekedar makanan, pakan ternak ya tetap dia mau. Cuman kalau full dengan dedak atau bekatul, dia memang betul akan makan, ya, dia makan. Tapi nanti efeknya puyuh tidak akan gemuk, kawan. Puyuh tidak akan menghasilkan telur. Yang ada kurus, yang ada drop, hanya bertahan hidup saja. Itu pun ya karena bekatul itu gini, protein bekatul dedak sama ya. Kita sepakati, kita setujui bahwa dedak bekatul itu sama. Kalau kita kasih bekatul full, cuman bekatul saja, tidak ada yang lain, itu tidak akan bisa, kawan. Karena apa? Proteinnya kurang. Protein dedak atau bekatul itu tadi cuman 10%. Sementara waktu yang kita butuhkan untuk puyuh itu adalah 17, 18, 19, 20. Stop dari 20 ini. Lebih dari 20 maka puyuh mencret, nggak bisa, kawan. Kurang dari 20, kurang dari 17, maka dia juga tidak akan bertelur. Apalagi cuman dikasih full dedak. Walaupun minumnya dikasih vitamin, nggak bisa, kawan. Kenapa nggak bisa? Karena tidak sesuai dengan targetnya. Tidak sesuai dengan protein dan komposisinya, itu nggak sesuai. Makanya tidak akan menghasilkan telur. Gitu ya. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang mau nyoba, puyuh itu yang penting kenyang. Kasih makan, kasih minum, yang penting kenyang, maka dia akan bertelur. Nah, itu saya rasa teori yang mungkin belum ini ya, belum terbukti keakuratannya ya. Tapi kalau untuk pendapat saya, ini lebih mendekati 90% lah. Kalau hanya bekatul tidak akan bertelur, kawan. Saya yakin tidak akan bertelur. Pak, saya mencoba bertelur, Pak. Silahkan. Tapi rasanya kok nggak mungkin gitu loh. Mungkin gini.
waktu dari pakan pabrikan seperti yang saya berikan tadi, saya menggunakan pakan pabrikan, kawan. Kemudian langsung besoknya kita ganti dedak, ganti bekatul, semuanya full bekatul tanpa adanya pakan murni dari pabrikan. Hari itu ya masih bertelur, karena apa? Dari sisa protein pakan kemarin masih ada waktu kita menggunakan pakan pabrikan. Setelah kita full menggunakan dedak itu 3 hari, saya yakin dan percaya puyuh akan drop. Karena ya itu tadi balik lagi hanya 10% yang didapat oleh protein puyuh itu tadi, tanpa ada dorongan asumsi yang lain. Terkecuali kalau ini ada tambahan lagi. Sedangkan kita menggunakan pakan pabrikan kayak gini pun, kita hanya berani menambahkan itu 10 kilo kok. 10 kilo itu pun tidak berani menambahkan secara gimana ya, secara langsung full 10 kilo itu enggak. Misalkan pakan pabrikan ini kan 50 kilo ya, terus kemudian langsung kita campur dengan dedak 10 kilo seperti itu, nggak bisa kayak gitu juga. Nanti dia ngedrop. Nah, kita coba dulu, 5 kilo dulu kita campurkan. Kemudian jarak berapa hari atau seminggu, kita tambahkan lagi dedak itu 5 kilo lagi. Jadi nanti di situ akan stabil dan akan normal. Tapi kalau langsung 10 kilo, 15 kilo kita aduk menggunakan pakan pabrikan yang 50 kilo itu kita jadikan satu, ngedrop kawan. Kalau pengen uji coba, jangan semuanya. Satu kandang dulu, satu petak dulu, atau 2 kandang dulu. Nanti hasilnya gimana gitu. Kalau hasilnya nanti memang betul-betul sesuai, hasilnya itu nanti memang sesuai dengan yang kita harapkan, lanjut. Tapi kalau enggak, kan cuma 2 kandang. Gitu loh. Nah, kemudian dia ngedrop, Pak. Terus untuk memulihkan lagi perlu berapa hari? Nah, ini dia. Makanya tinggal tergantung ngedropnya berapa hari. Kalau ngedropnya itu cuma sehari 2 hari, terus kita ganti lagi dengan menggunakan pakan pabrikan, kita full pakan dia, jangan ditakar, itu cepat pulih. Paling sekitar 4 harian pulih. Tapi kalau ngedropnya sampai seminggu, terus kemudian kita perbaiki lagi manajemen pakannya, itu perlu waktu banyak lagi. Karena apa? Puyuh itu 2 hari, 2 hari itu proteinnya berkurang. Misalkan 2 hari kita kasih dedak itu tadi, maka itu nanti akan kurus. Apalagi sampai ngedrop seminggu gitu loh. Seminggu ngedrop, Pak. Terus baru seminggu itu kita ganti pakan pabrikan, maka prosesnya akan mengembalikan berat badan dia itu lebih sulit lagi gitu nah. Lebih lebih payah lagi, lebih lama lagi, lebih mengeluarkan modal lagi gitu. Jadi kalau menurut saran saya, begitu kita coba dengan pakan yang mau kita inginkan dia drop, hari itu langsung kita ganti biar supaya cepat pulihnya gitu. Ya. Jadi kalau untuk rekan-rekanku semuanya yang mau memberikan pakan full dedak, bisa nggak, Pak? Nggak bisa, kawan. Jawaban saya yakin saya nggak bisa. Nggak bisanya apa? Protein dia tidak tercukupi. Sekali lagi saya sampaikan lagi, kami ulang lagi. Protein puyuh itu hanya bisa dia dapatkan untuk standar normal 17, 18, 19, 20. Stop dari 20. Lebih dari 20 proteinnya, dia kotorannya banyak, kawan. Dia kotorannya akan bau, dia kotorannya akan mencret gitu. Kalau mencret kita terus-terusin juga nanti di puyuhnya juga nggak bagus. Pak, tapi waktu penggemukan dari DOQ sampai ke umur 30 hari kan menggunakan pakan starter yang proteinnya tinggi, ya memang itu kebutuhannya yang 20% lebih. Itu memang yang dibutuhkan agar puyuh cepat gemuk. Lain halnya kalau puyuh sudah bertelur. Gitu ya. Sebenarnya banyak sih di video-video saya yang tentang yang lain lah, kayak jenis perawatan, kayak penggemukan, kayak pakan seperti apa, itu ada di situ ya. Berarti kesimpulannya gini, kawan, full dengan pakan dedak itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Itu kesimpulan dari saya. Silahkan kalau mau buka dari referensi lain lagi, silahkan. Mungkin dari channel-channel yang lain kalau di full dengan dedak
apa yang akan terjadi. Saya yakin ngedrop puyuh akan kurus. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku, sedikit bisa menambah tentang berbagi pengalaman dengan saya. Bukan berarti saya yang paling pinter, bukan berarti saya yang paling mengerti dalam bidang perpuyuhan, tidak juga. Saya bicara berdasarkan hasil pengalaman saya. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.